fisiknya itu lebih mudah terserang infeksi dan penyakit lainnya itu sangat mudah. Itu bahwasanya setelah sekolah kita itu langsung nikah aja. Apalagi untuk seorang perempuan. Iya benar, Ya. benar banget sih. Nah, kalau ditanyakan pada saya kayaknya kurang gitu ya. Soalnya belum pernah mengalami, Ya. belum pernah berkeluarga soalnya. Ya, Oke, mungkin testisnya. kalau nggak serius satu sama lain kan resikonya juga keluarganya kena, anaknya juga kena. Mereka sendiri juga kena. Kayak orang anak-anak yang mohon maaf bisa dibilang kayak broken home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Remaja Bercerita. Pada kesempatan kali ini, saya Kimsa Amalia Nurjana yang akan memandu podcast. Di sini saya tidak sendirian nih. Saya bersama narasumber yang inspiratif, yakni Mas Daniel. Silakan perkenalan diri, Mas. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ahmad Daniel. Ya, saat ini saya sebagai mahasiswa semester 3 di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban dan mengambil jurusan S1 keperawatan. Kebetulan juga saya sebagai Duta Gentri Putra Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban tahun 2022. Ya. Mantap sekali ya Mas Daniel ini. Jadi kita akan membawakan tema perencanaan sebelum menikah supaya dapat mencegah stunting nih Mas. Ya, sangat menarik kan? Benar-benar. Sebelum mulai ke materinya, saya mau tanya dulu nih, kesibukan Mas Daniel akhir-akhir ini ngapain sih? Kalau saya sendiri akhir-akhir ini kan kita sudah kuliahnya sudah mulai luring kan ya? Iya. Jadi mungkin kita fokuskan ke kuliah sama di organisasi-organisasi perkuliahan lah, ya seperti itu. Sangat aktif ya Mas Daniel ini. Bisa dibilang seperti itu. Oke Mas Daniel, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu nih apa sih itu stunting? Iya. Bisa dijelaskan? Stunting ini penting banget untuk teman-teman semua tahu ya. Stunting ini merupakan suatu kondisi di mana bayi ketika lahir itu kekurangan nutrisi yang kronis pada saat 1000 hari kelahiran pertama mereka. Akibatnya apa? Mereka akan mengalami gangguan baik secara fisik ataupun secara motorik dan juga kognitifnya itu akan terganggu. Fisiknya mungkin akan bisa dibilang lebih kecil atau pertumbuhannya lebih lambat. Kemudian dari kognitifnya mereka berkembangnya itu tidak seperti teman-temannya. Mereka itu kognitifnya itu cenderung lebih rendah dan juga fisiknya itu lebih mudah terserang infeksi dan penyakit lainnya itu sangat mudah untuk balita-balita yang menderita stunting ini Kak. Oke, begitu ya Mas Daniel. Betul. Jadi kenapa sih masalah stunting ini masih marak dan masih terjadi di Indonesia? Alasannya tuh kenapa sih? Nah, gini Kak, perlu diketahui ya Kak Yung saya, angka stunting di Indonesia ini masih tergolong tinggi. Hampir 24,4% balita di negara Indonesia ini teridentifikasi stunting. Nah, hal ini bisa terjadi karena apa? Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada saat bayi itu baru lahir atau pada saat bayi itu akan dilahirkan. Nah, faktor dari stunting ini pun ada banyak sebenarnya. Mungkin yang salah satunya itu dari faktor keluarganya atau gaya hidup keluarganya, faktor pemenuhan nutrisi dari bayi dan juga ibu hamil itu juga mempengaruhi pada saat bayi akan dilahirkan. Karena apa? Pada saat ibu itu mengandung, itu kan pemenuhan nutrisinya kan harus dipenuhi 2 kali lipat daripada sebelumnya. Karena untuk ibunya sendiri dan juga janinnya yang akan janinnya yang dikandung. Nah, kalau nutrisinya itu pemenuhannya kurang, otomatis kan baik dari ibunya dan juga janinnya kan perkembangannya kan juga akan terhambat. Nah, itu salah satu yang menyebabkan stunting. Kemudian yang kedua itu kita bisa bilang kayak persiapan untuk menjadi seorang orang tua itu belum siap. Contohnya umurnya belum siap, dipaksa menikah. Atau mungkin menikahnya itu karena adanya kesalahan atau seks bebas dan lain-lain kan itu bisa mempengaruhi
kondisi fisik, kemudian psikis dan juga material daripada calon orang tua itu, Kak. Dan itu akan menghasilkan generasi-generasi yang bisa dibilang stunting tadi itu. Takutnya seperti itu. Oh, gitu ya, Kak. Yeah. Terus peran Kak Daniel nih sebagai mahasiswa kesehatan itu untuk mencegah stunting gimana nih, Kak? Oke. Ini mungkin bukan saya sendiri ya. Untuk seluruh teman-teman yang backgroundnya kesehatan, mungkin ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita ini kan backgroundnya kesehatan, otomatis kita memahami baik dari nutrisi, kemudian dari segi kesehatan, dari segi persiapan untuk menjadi seorang orang tua itu tentunya kita sudah memahami lebih dulu. Nah, perannya kita di sini adalah sebagai role model. Kita sebagai mahasiswa kesehatan harus bisa menjadi contoh yang pertama. Contoh bagi diri sendiri, contoh bagi keluarga, contoh bagi teman-teman sekitar kita, bagi masyarakat kita di luar sana. Itu kita bisa menjadi contoh bagaimana sih cara hidup yang sehat, bagaimana sih cara, kalau membahas dari stunting tadi itu, mempersiapkan kehidupan yang sehat itu bagaimana. Kemudian yang kedua itu kita sebagai advokasi atau sebagai edukasi. Kita di sini sebagai mengedukasi teman-teman semuanya, baik dari teman-teman yang di luar kesehatan ataupun dari masyarakat sekitar. Kita di sini sebagai edukator menyampaikan informasi-informasi yang kita ketahui mengenai apa itu stunting, mengenai bagaimana cara kita untuk hidup sehat, pemenuhan nutrisi dan lain-lain. Itu kita menjadi edukator di sana. Seperti itu. Baik. Jadi kita harus mampu menjadi role model ya buat sekali, itu yang semuanya remaja di Indonesia gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, saya tuh membaca di data Studi Kesehatan Dunia atau WHO itu faktor penyebab anak terjadi stunting itu salah satunya adalah karena orang tuanya yang melakukan pernikahan dini nih, Kak. Betul, itu sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, terus pernikahan di Indonesia kan, pernikahan dini di Indonesia itu masih banyak banget ya. Itu tanggapan Kak Daniel mengenai hal ini gimana? Oke. Mengenai pernikahan dini itu sedikit saya singgung tadi ya, Kak ya. Pernikahan dini itu sebenarnya bisa dibilang kayak sesuatu hal yang akan terus menerus kalau kita tidak ubah dari pangkalnya. Contohnya seperti ini, pernikahan dini itu kan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Contoh lingkungan, kemudian mindset, kemudian contoh faktor yang ketiga mungkin adanya toxic relationship atau yang lain, apakah itu bisa dibilang seperti itulah intinya. Contoh yang pertama, faktor yang pertama kita bahas itu di lingkungan. Kalau lingkungannya kita itu contoh di pedesaan, di suatu desa, itu angka pernikahan dini di sana itu tinggi. Karena apa? Karena mindset dari masyarakat tadi itu bahwasanya setelah sekolah kita itu langsung nikah aja. Apalagi untuk seorang perempuan. Iya benar, benar banget sih. Nah, itu banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Jadi dari orang tuanya itu kalau kita habis lulus SMA atau lulus SMP, ya udahlah perempuan langsung nikah aja karena kan mungkin dinafkahi oleh suaminya. Nah, itu yang perlu kita rubah di sini. Dari awalnya itu kita bermasalah sama lingkungan dan mindset. Bagaimana kita bisa merubah mindset masyarakat itu dengan di sini kita sebagai mahasiswa keperawatan, dari mahasiswa kesehatan, gimana kita bisa mengubah mindset itu untuk bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Kenapa? Kenapa ya? Karena pernikahan dini ini kok bisa jadi permasalahan yang nantinya akan membuahkan stunting juga. Karena pernikahan dini ini adalah dimana kita bisa menghasilkan generasi Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, untuk bisa menekan pernikahan dini ini, mungkin kita bisa mensosialisasikan gimana sih remaja yang baik itu, bagaimana sih mindset remaja yang baik itu agar bisa menjadi remaja yang berkompetensi. Jadi nggak langsung lulus itu langsung nikah. Nah, mereka kita itu harus alihkan bagaimana agar mereka lulus itu tidak langsung nikah. Mereka lulus itu kita alihkan ke karir dulu. Bagaimana mereka berkarir untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi negara ini. Seperti itu mungkin. Siap. Salah satunya itu. Oke,
saya kasih pertanyaan gini nih, seandainya ada keluarga Kak Daniel yang akan melangsungkan pernikahan dini, itu dari keluarga sendiri kan. Iya, Kalau untuk memberitahu keluarga itu kan susah ya, soalnya kayak ngapain sih kamu anak kecil tahu apa gitu. Terus kalau Kak Daniel menanggapi hal seperti itu, kira-kira apa yang akan Kak Daniel lakukan? Oke, ini masih menjadi kayak dilema ya. Kenapa kita itu di posisi, kalau keluarga kan saya itu anak terakhir. Nah, di posisi anak terakhir itu kan biasanya perkataannya itu nggak bisa dipercaya, ya kurang bisa diterima. Nah itu gimana sih kita kalau ada permasalahan kayak gitu? Ini mungkin dari saya ya, tips dari saya itu di sini kan kita sebagai mahasiswa kesehatan, otomatis itu kita kan yang lebih mengerti sebagai tentang kesehatan. Contohnya kan kita juga mempelajari soal reproduksi dan lain-lain kan ya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan pengetahuan kita soal reproduksi itu untuk bisa meyakinkan. Contohnya kan kita lebih paham kayak ada soal reproduksi wanita, kemudian kalau belum cukup umur itu resikonya mengandung itu gimana. Nah kita tekankan di situ. Resikonya apa kalau mengandung sebelum, contohnya nih, resikonya apa kalau mengandung sebelum usianya cukup itu kan gitu. Nah itu kan akan banyak resiko. Contoh saat melahirkan itu terjadi permasalahan, kayak bayinya itu lahir dengan berat badan lebih rendah. Nah itu akan kita jadikan sebagai senjata untuk memberitahu itu. Kita meyakinkan, soalnya kita yang lebih paham seperti itu Kak, kalau menurut saya. Oke, baik. Kalau dampak sendiri bagi anak hasil dari pernikahan dini itu gimana dampaknya? Nah, ini untuk kalau pernikahan dini ini kan resikonya pada anak juga ya, pada anak, pada keluarga, kemudian pada kedua pasangan. Kalau pernikahan dini itu kan usia menikah mereka kan lebih muda ya, otomatis kadang mereka itu belum siap secara moral, secara material, dan juga secara fisiknya itu mereka belum siap. Otomatis kalau dampaknya pada anak itu ya tadi salah satunya stunting, kemudian adanya gangguan imunitas pada anak. Kemudian kalau pada masalah keluarga yang terdiri dari pernikahan dini itu mungkin kurang harmonis, karena mungkin emosional dari keduanya itu belum bisa belum satu sama lain itu belum bisa melengkapi. Kemudian yang ketiga itu untuk pelaku atau pasangan yang baru menikah pernikahan dini itu terjadinya gangguan saat resiko kelahiran itu, yang melahirkan itu baik dari ibunya atau dari ayahnya, itu pasti akan menimbulkan resiko-resiko. Ya mungkin nanti kita akan mengetahuinya kalau ada kasus-kasusnya lagi gitu. Baik. Kalau seandainya ada pasangan yang udah terlanjur menikah dini nih Kak, tipsnya apa sih biar hubungan mereka itu tetap harmonis? Wah, kalau ditanyakan pada saya kayaknya kurang gitu ya. Soalnya belum pernah mengalami, belum pernah berkeluarga soalnya. Oke, mungkin kalau ranah saya itu mungkin ya sebelum menikah kayak pacaran gitulah. Bagaimana kita bisa saling memahami satu sama lain lah, untuk bisa menekan ego dari keduanya itu kita harus saling memahami. Kira-kira pasanganku ini saat ini posisinya kayak apa ya? Apakah dia repot? Apakah dia apa? Kok nggak jarang ngabari atau gimana gitu? Kita itu harus menekan ego satu sama lain. Intinya seperti itu. Untuk saling mempertahankan itu kan butuh pengorbanan, toh Mas. Nah, itu intinya pokoknya. Ini Kak Daniel sepertinya udah pengalaman ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Tips untuk calon pengantin yang akan menikah agar tidak terlahir anak yang stunting gimana nih? Oke, untuk tips yang mempersiapkan pernikahannya, ini saya peroleh dari waktu saya seminar di Malang. Untuk memulai suatu pernikahan itu pastinya kita harus mempersiapkan yang pertama itu emosional kita, emosional dari kedua mempelai itu harus bersikap lebih dewasa lah. Soalnya ini
kita itu sudah mau memulai keluarga, bukan main-main gitu loh. Nanti kan kalau nggak serius satu sama lain kan resikonya juga keluarganya kena, anaknya juga kena. Kayak orang anak-anak yang mohon maaf bisa dibilang kayak broken home, itu kan juga salah satunya disebabkan oleh dari sifat emosional orang tua yang belum siap. Kemudian yang kedua, material itu maksudnya baik dari segi laki-laki dan perempuan itu sudah mapan. Mereka sudah mempunyai penghasilan yang tetap, kemudian sudah siap untuk menafkahi dan dinafkahi, sudah siap untuk menghitung apa sih kebutuhan yang saya butuhkan untuk menyiapkan keluarga. Nah, itu dari segi materialnya. Kemudian yang ketiga itu adalah fisik. Fisik itu berkaitan dengan kematangan sel. Jadi nanti untuk meminimalisir adanya gangguan pada anak, adanya gangguan pada ibu yang mau melahirkan, itu kan juga nanti akan dipengaruhi oleh fisik. Nah, kemudian yang terakhir itu saling bisa mengerti. Intinya itu, saling bisa mengerti kekurangan, saling bisa mengerti kelebihan, kemudian saling menekan ego masing-masing. Pokoknya untuk mempertahankan rumah tangga itu harus memiliki satu tujuan yang sama. Seperti itu. Luar biasa ya Mas Daniel ini. Terima kasih Mas Daniel telah menyempatkan waktunya untuk berada di podcast Remaja Bercerita pada kesempatan kali ini. Ya, saya juga sangat berterima kasih ya Kak Yumsa. Dengan demikian saya bisa sedikit menyalurkan pengalaman saya pada teman-teman semuanya mengenai apa itu remaja dan bagaimana kita bisa bersikap dan mempersiapkan diri menjadi remaja yang berkualitas. Baik, itu tadi perbincangan kita mengenai mencegah anak stunting dengan mempersiapkan pernikahan bersama Kak Daniel. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sama-sama Kak Yumsa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Remaja Bercerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.